hubungan mereka berdua ini memang sedang mendapat pertentangan dari keluarga, tapi pada dasarnya mereka ini masih saling. Harus ngomong jujur kah? Sebetulnya hubungan mereka berdua ini memang sedang mendapat pertentangan dari keluarga, tapi pada dasarnya mereka ini masih saling cinta, masih saling sayang. Jadi kalau menurut Bunda, bila dalam satu hubungan ini masih ada perselisihan atau masih ada satu problem yang tidak bisa diselesaikan, ayolah ambil waktu sejenak untuk saling diam, dan ketika emosi sudah tidak bergejolak mungkin bisa dibicarakan kembali. Itu kalau menurut Bunda seperti itu. Tapi kalau Bunda melihat dari hubungan positifnya mereka sebenarnya sama-sama cinta kan? Cinta lah. Itu tidak ada kemunafikan ya Bunda, sama-sama jatuh cinta ya? Sama-sama jatuh cinta, sama-sama saling cinta. Masa mau saling gimmick-gimmick kan nggak mungkin lah itu. Gitu. Tapi kalau dilihat ke depannya Bun, apakah mereka akan balikan lagi nih? Karena kita dengar benar-benar putus nih. Dan Thorik berharap mau balikan lagi. Dari kartu yang Bunda ambil ini ada the full atau 0 itu artinya akan ada permulaan hubungan dari awal. Jadi kalaupun misalkan terjadi putus, Bunda melihatnya sih bakalan kembali lagi. Mereka akan baik-baik aja dalam hal percintaannya ya Bun ya, hubungannya ya. Kalau saat ini tidak terlihat baik-baik saja, itu hanyalah satu proses dalam satu hubungan atau dalam satu relationship. Itu yang Bunda tahu ya. Seperti itu. Kalau menurut Bunda, kira-kira mereka jodoh sehidup semati nggak sih Bun? Nah, gimana nih Bunda harus bicara apa nih? Kalau jodoh sehidup dan semati ini ada simbol 7, ada the hangman atau the moon, itu simbol spiritual. Artinya jodoh itu Bunda tidak berani mendahului Tuhan. Angka 7 yang dikatakan tarot di sini adalah hubungan ini tergantung dari kedekatan mereka masing-masing dengan Tuhan. Misalkan ada satu masalah atau ada satu pertikaian terjadi, baik itu mungkin dari pihak keluarga atau dari mereka sendiri atau dari apa. Ketika mereka berdua mengikut sertakan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam setiap keputusannya, itu pasti akan terselesaikan dengan baik. Itu yang Bunda yakini hal itu. Nah, memang nanti sedikit ada permasalahan, masalah keuangan kah atau apa yang mungkin dari pihak keluarga siapa Bunda kurang tahu, ada sedikit kurang setuju, atau kalau bisa kamu dapat yang lebih baik dong, atau kalau bisa kamu dapat yang ini dong, seperti itu. Artinya gini Bun, ini hanya faktor kedua belah pihak keluarga ya? Sepertinya kedua belah pihak keluarga, dan sebetulnya ada faktor lain yang Bunda kurang setuju untuk mengungkapkan di depan umum. Tapi kalau kita lihat dari adik kita Thorik dan Puji, mereka saling mencintai Bun ya. Gitu. Harapan Bunda sebagai orang tua atau kakak atau sebagai peramal tarot nih, apa sih harapan buat mereka Bun? Bunda itu paling suka kalau ada satu pasangan itu tetap langgeng. Begitu juga dengan pasangan suami istri ya, seperti Leslar dan yang lain-lain. Bahkan meskipun itu baru dalam taraf pacaran, karena kita tidak akan pernah bisa mencari satu kesempurnaan dimanapun. Ketika kedua orang itu dipertemukan oleh Tuhan, Bunda percaya bahwa Tuhan tidak pernah bermain dadu. Tuhan itu selalu mempertemukan kita itu dengan dengan orang yang tepat gitu loh. Jadi nggak ada main dadu Thorik terus ketemu siapa, oh ini salah saya, nggak ada namanya salah ketemu tuh nggak ada. Buat Bunda ketika kalian bertemu berarti kalian akan mendapatkan pelajaran masing-masing dari kedua orang ini. Kalian akan mendapatkan pelengkap antara satu dan yang lainnya. Cinta dan butuh itu beda. Ketika kita mencintai seseorang berarti kita mau berkorban untuk orang tersebut. Tapi ketika kita butuh, ketika butuhnya tidak ada, maka kita tidak akan mau. Ini bukan bisnis, tapi hubungan rasa dan hubungan yang sifatnya rasa yang harus menjadi satu. Jadi ketika ada permasalahan, cobalah kita pikirkan dengan baik-baik. Harus kita ambil satu keputusan itu dengan bijak. Bukan dengan katanya ini, katanya itu, dibilang sini, bilang nggak boleh, disitu nggak boleh, enggak. Tapi itu semua adalah satu proses yang harus digumulin dan digeluti. Itu kalau menurut Bunda. Bun, mungkin ada pesan-pesan Bunda untuk keluarganya Thorik dan Puji nih, untuk hubungan mereka. Pesannya apa sih Bun?
Bunda percaya bahwa tiap keluarga itu mempunyai satu pemikiran dan keputusan yang bijaksana untuk tiap-tiap anggota keluarganya. Mana ada sih keluarga mau anaknya hidup susah, itu nggak ada. Semua keluarga itu pasti mau anaknya itu hidup bahagia. Nah, cuman saran Bunda kali ini adalah doakanlah anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka itu mendapatkan kebahagiaan. Apapun keputusan yang diambil mereka sudah dewasa. Mereka akan tahu ketika kita mau melibatkan Tuhan atau Gusti Allah dalam kehidupan kita. Itu yang bisa Bunda sampaikan. Bunda, terakhir Bunda, Iya. pesan-pesan buat mereka berdua, Iya. agar kedepannya lebih baik, langgeng, atau sampai ke dunia pernikahan. Iya. Ada pesannya nggak Bun, sebagai orang tua dan kakak? Saling koreksi dirilah daripada kita harus saling menyalahkan orang lain. Karena Bunda sendiri punya satu prinsip bahwa kalau kita suka menyalahkan orang lain, ini kita bukan orang beradab. Orang tidak beradab selalu menyalahkan orang lain. Orang setengah beradab menyalahkan diri sendiri. Tapi orang yang punya adab selalu mencari solusi dari semua permasalahan yang terjadi. Itu yang Bunda mau sampaikan. Pesan-pesan pribadi buat mereka apa Bun? Pesan-pesan pribadi Bunda, baik-baiklah kalian. Kalau misalkan kalian saat ini mau menjadi teman atau memang satu keputusan yang bijak adalah untuk berpisah saat ini, cobalah dalam masa tenang ini renungkanlah pribadi dan cobalah dengar kata hati. Itu yang Oke Bun, terima kasih Bun. sama-sama.